Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita dikaruniai Allah untuk bisa duduk di masjid, duduk bermajelis dengan segala kondisinya. Alhamdulillah. Mbak Dara, Bapak Ibu masih kerja hari ini? Pulang jam berapa nanti Bapak Ibu? Kalau biasanya hari ini di rumah ada siapa sekarang? Siapa? Bude? Bude sama adik bayi? Ubay. Oh, ada adiknya. Kakak ya? Mas Ubay berarti ya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kita tidak membahas kitab Fathul Qorib ya. Tidur nih? Takut sama apa? Ya. Hari ini kita tidak membahas tentang kitab Fathul Qorib. Hari ini kita akan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Insya Allah teman-teman di sini kira-kira teman-teman lebih suka menjadi orang kaya. Ini sama-sama baik nih. Teman-teman lebih suka menjadi orang kaya yang banyak sedekahnya. Ya, entah itu sedekah wajib, entah itu sedekah sunnah. Sedekah wajib kan ada sedekah namanya zakat, ada nafkah keluarga dan lain-lain. Nah, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Nah, teman-teman kepingin jadi orang kaya yang lebih banyak sedekah atau menjadi orang yang ahli ilmu, terus ilmunya berkah bermanfaat. Sama-sama yang satunya hartanya berkah, yang satunya ilmunya berkah. Artinya diajarkan dan kepakai oleh banyak orang, yang satu mendatangkan banyak manfaat, yang rezekinya banyak manfaat, memberikan banyak manfaat kepada banyak orang juga. Teman-teman, coba Mas Ivan, lebih suka yang jadi yang mana? Yang pertama ya, yang kaya banyak sedekah. Nah, Mas Nova. Yang kedua, menjadi ahli ilmu, terus banyak berkahnya. Mas Rehan. Yang nomor berapa? Yang nomor 2, ahli ilmu yang banyak berkah ilmunya. Ini semua sama-sama baik loh ya. Mas Maman. Yang pertama. Nah, kalau Mas Gilang. Yang pertama. Mas Damar. Yang pertama. Yang jawab nomor 2 orang ya. Yang apa namanya? Mas, kenapa kok Mas Nova milih itu? Menjadi ahli ilmu yang ilmunya berkah, bermanfaat untuk banyak orang. Lebih memilih itu daripada yang pertama. Kenapa? Pengen nambah ilmu. Mas Rehan. Pengen berguna manfaat untuk banyak orang. Oke, kalau Mas Ivan, kenapa kok milih nomor pertama? Apa? Rasanya nggak mungkin ya? Gitu. Karena itu alasannya ya. Kalau Mas Maman? Kenapa kok milih nomor pertama? Ya enak aja ya. Soge kok. Ya. Beli apapun keturutan ya Mas Rama ya? Ya Mas ya? Mas Maman ya? Mas Kilang.
misalnya salah menyampaikan ini malah berkah malah didosakan. Itu berbahaya. Oke, itu alasan Mas Gilang. Kalau Mas Damar? Menyadari kelemahan diri, emang untuk mengingat itu harus berulang-ulang kali. Jadi kira effort untuk ilmu sama effort nyari duit lebih berat effort nyari ilmu gitu. Oke. Baik. Karena kelemahan diri. Oke, ini. Nah, hal ini yang perlu saya sampaikan adalah tentang kita memang kepinginnya kan kayak gitu ya. Tapi Allah itu memberikan kemudahan orang beramal itu berbeda-beda. Ada orang yang memang diberi kemudahan beramal dengan ilmunya. Berusaha semenolak apapun ngisi di majelis. Ujung-ujungnya ngisi majelis gitu. Ada orang seperti itu. Sudah berusaha ketolis, aku gak milih jadi ahli ilmu aja. Aku jadi keping jadi pengusaha kaya yang banyak sedekah gitu kan ya. Oh, semangatnya udah kayak gitu. Tapi ternyata kondisinya, keadaannya, dia padahal merasa dirinya kurang. Sudah berusaha jadi orang kaya saja lah yang banyak sedekahnya. Tapi keadaan mengondisikan ujung-ujungnya lebih mudah dia untuk mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya daripada menghimpun harta lewat bisnisnya terus kemudian banyak sedekah. Ada yang memang orang yang diberi kemudahan yang banyak sedekah, meskipun sudah berusaha untuk menjadi orang alim, menjadi ulama, menjadi orang alim yang ilmunya bermanfaat, berkah, menyampaikan ilmu, sudah berusaha hafalan, ilmune wakeh, tapi ternyata tidak dimudahkan untuk menyampaikan ilmu. Dia lebih dimudahkan oleh Allah untuk lebih banyak sedekah. Ada kan orang seperti itu kan? Kira-kira ada nggak orang yang lebih pintar dari saya? Banyak, ya banyak. Gak ada tok wakeh pol. Ngelontok ya, ono sing ngelontok gak ketulungan sukai. Ada yang lebih pinter dari saya itu banyak. Tapi dan kemudian saya berpikir, iya, yang lebih pintar dari saya itu banyak. Yang hafalannya lebih kuat daripada saya banyak. Wah, aku saya hafal cuma berapa ayat gitu. Ya. Tapi kenapa kok Allah mudahkan saya untuk menyampaikan ilmu? Ya, ternyata itu memang takdir Allah gitu. Allah memberikan sesuatu, ada orang yang memang diberi kemudahan oleh Allah beramal soleh lewat ilmunya, menyampaikan ilmunya. Padahal keinginannya gak ngono. Aslinya ditakoi keinginan, ya aku model kayak Mas Iwan ngono. Kepingin udah jadi wong sugih, menyampaikan sedekah sebanyak-banyaknya kan gitu ya. Dulu. Ya. Sampai sekarang pun juga masih, dua-duanya sekarang. Nah, dulu keinginannya kayak gitu karena sadar diri ilmu terbatas. Ala bugur cek khatam kitab Fathul Qoreb pengen ngajari uang kan gitu ya, ngerasa sadar diri gitu. Tapi ternyata ilmu yang sederhana itu ternyata juga dibutuhkan oleh banyak orang yang belum paham. Kita menganggap itu hal yang dasar banget gitu. Kita menganggap itu adalah hal yang dasar banget. Tapi ternyata Allah beri kemudahan di situ gitu untuk menyamakan ilmu itu. Ada orang yang memang diberi kemudahan oleh Allah untuk beramal soleh, beramal lewat banyak sholat tahajud. Sementara untuk hal-hal yang lain dia kesulitan. Menyampaikan ilmu sulit, menyampaikan ini sulit, sedekah juga sulit, tapi ternyata Allah beri kemudahan untuk beramal soleh lewat sholat tahajud. Ada orang yang diberikan Allah kemudahan untuk berzikir. Sementara untuk amal-amal yang lain, dia kesulitan. Ada orang yang memang diberi kemudahan oleh Allah untuk banyak sedekah. Tapi untuk amal-amal yang lain, tidak memiliki kelebihan itu. Tidak bisa untuk itu. Tidak ada kemudahan untuk hal itu. Nah, maka hari ini, apapun kondisi kita ini dimudahkan oleh Allah untuk apa? Untuk beramal apa? Maka itulah yang harus kita syukuri terlebih dahulu. Ya, semua orang insya Allah kalau ditanya kepingin jadi orang kaya yang banyak sedekah, insya Allah juga kepingin itu. Dan hari ini itu cita-cita dominan oleh semua masyarakat kaum muslimin. Hari ini itu. Sehingga kadang itu saking kebablasan nih, melupakan bahwasana yang namanya jadi marbot itu juga penting untuk fondasi agama. Seolah-olah
yang namanya keren, muslim keren itu hanya muslim yang banyak sedekahnya. Sementara muslim mukmin yang berjuang jihad fisabilillah lewat ngajar ngaji, lewat jadi marbot masjid, lewat bersih-bersih toilet masjid dan lain-lain, itu seolah-olah nggak keren. Definisi muslim keren itu seolah-olah hanya orang yang banyak sedekah saja. Nah, inilah jangan sampai kita terjebak pada bab itu, pada masalah itu. Mas Ivan ya? Ya, Mas Maman ya? Mas Gilang ya? Mas Damar ya? Bukan berarti orang yang nggak bisa sedekah hari ini belum diberikan oleh Allah kemudahan untuk banyak bersedekah. Itu bukan berarti muslimnya nggak keren. Muslimnya nggak penting. Muslimnya nggak perlu didengarkan motivasinya. Muslimnya nggak perlu didengarkan kata-katanya. Bukan berarti seperti itu. Jadi jangan terkesima dengan hal itu. Gitu. Ya, tetap kita mensupport orang yang banyak sedekah itu bagus. Kita cita-cita di situ gitu. Kita juga berjuang untuk itu. Tapi jangan menganggap itu satu-satunya kekerenan tingkat atas. Paham ya? Coba, sahabat paling mulia siapa? Sahabat Nabi paling mulia siapa? Abu Bakar kan? Abu Bakar dibanding Utsman kayak mana? Utsman. Abu Bakar dibanding Abdurrahman bin Auf kayak mana? Abdurrahman bin Auf. Tapi kenapa sahabat yang paling mulia Abu Bakar? Coba kita pikirkan. Jadi kita ini bisa menjadi hamba Allah yang mulia tidak hanya dengan jalur banyak sedekah. Penting banyak sedekah juga penting. Tapi kalau kemampuan Anda hari ini adalah lewat menjadi orang yang amanah, maka lakukan itu dengan maksimal. Dan tetap memiliki cita-cita itu. Gitu. Jangan sampai definisi keren kita ini hanya parameternya adalah material. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga memberi penghormatan kepada orang yang diberi kemudahan rezeki, sementara kepada orang yang menurutnya sederhana, hidupnya kondisi ekonominya biasa saja, kita menganggap mereka ini adalah orang yang biasa saja. Itu kesalahan fatal kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi, definisi muslim keren, muslim baik itu bukan hanya yang banyak sedekah. Oke lah, cita-cita boleh kita cita-cita kita kaya, terus menjadi orang, menjadi menjadi pengusaha yang kaya raya terus banyak sedekah, boleh kita cita-cita seperti itu. Sangat boleh dan memang harus. Tapi jangan dilupakan bahwasanya menjadi ulama yang menyampaikan ilmu itu juga penting. Oke lah, Anda cita-cita jadi orang kaya banyak sedekah. Sekarang faktanya hari ini. Orang-orang kaya di luar sana itu. Ya, kalaulah memang gini loh, cara kerangka berpikirnya gini. Banyak orang di luar sana sing kaya, tapi gak rungani gak dukung dakwah sama sekali kan. Gak sedekah kan. Mendukung pergerakan dakwah enggak kan. Sing ono malah nyinyir kan. Banyak enggak yang kayak gitu? Banyak juga. Ya. Kalaulah memang semua orang kaya ini mindsetnya support dakwah semua, support menegakkan agama Islam semua. Wah, insya Allah teman-teman, insya Allah ya, insya Allah, pertumbuhan dakwah di negeri ini juga luar biasa. Gitu. Banyak orang kaya yang merasa masih miskin juga banyak kan? Banyak orang yang sederhana, tapi sedekah untuk dakwah juga luar biasa, juga banyak. Saya menjumpai orang-orang yang Masya Allah, secara kehidupan material, kemana-mana pakai motor. Tapi sedekahnya luar biasa untuk jihad fisabilillah. Setelah menafkahi keluarga tentunya ya. Luar biasa. Jadi hari ini, kalau teman-teman punya cita-cita untuk jadi orang kaya, terus support dakwah yang luar biasa, mulailah sebelum Anda kaya. Sebelum Anda kaya, Anda sudah support dakwah, sudah sedekah, sudah support infak terbaik Anda, harta terbaik Anda untuk dakwah. Sudah Anda serahkan. Sebelum Anda kaya. Karena ketika sudah kaya, belum tentu Anda support beneran. Semisal nih, ada orang, lebih mudah nggak? Anda punya uang 10.000, terus sedekah 5.000 untuk masjid. Mudah nggak kira-kira? Punya 10.000, 5.000 untuk sedekah untuk masjid. Mudah untuk Anda?
Mudah? Mudah ya? Anda punya uang 100 juta, terus sedekah 50 juta untuk masjid. Lebih mudah mana dengan yang awal tadi? Lebih yang awal. Tahu kenapa? Karena semakin banyak harta manusia itu, semakin cinta dunia. Udah dari sononya kayak gitu. Makanya berazam di dalam jiwa. Ya. Makanya saya katakan tadi, belum tentu kalau kita menjadi orang kaya, benar-benar selamat, benar-benar banyak sedekahnya. Biasanya persentase sedekahnya itu menurun kalau sudah menjadi orang kaya. Semakin kaya orang itu persentase sedekahnya biasanya semakin menurun. Tapi kalau Anda bisa tetap ketika belum kaya, Anda sedekahnya 5.000 per bulan semisal, ono 10.000, ya ono duit per bulan cuman semisal, setiap hari punya uang 10.000, sedekah 5.000 setiap hari. Nah, besok lusa ketika Anda jadi orang kaya, amin. Ya, saya doakan semoga tetap bisa istiqomah per hari 50 juta. Kalau punya harta setiap harinya 100 juta gitu. Maka sedekahkan 50 jutanya untuk masjid, untuk pergerakan dakwah. Kenapa kok saya menyebut pergerakan dakwah ini penting? Contoh ini. Ini membangun kerangka berpikir teman-teman semenjak teman-teman masih usia muda. Tahu ada program namanya warung makan gratis? Tahu kan ya? Nah, warung makan gratis itu yang ngurusi itu, yang masak dan lain-lain, itu siapa? Ibu-ibu ya, dan tim masjid yang lain. Yang dedikasi penuh ngurusin program warung makan gratis siapa? Ya teman-teman masjid kan? Adapun kayak Mas Ivan, Mas Nova, Mas Rehan, Mas Maman, masih relawan kan? Kalau sempat yang ngurusin, kalau enggak ya janda, kan gitu ya. Tapi yang ngurus totalitas ngurusi pergerakan warung makan gratis, ya teman-teman ini. Mabot-mabot masjid ini yang sudah memang mukim di sini. Gitu ya. Nah, ada tim dapur. Ngurusi makan. Ngurusi masak. Betul kan? Tim dapur itu kan totalitas ngurus warung makan gratis. Dan sudah dari sononya namanya supaya bisa totalitas, ya tentu saja digaji. Ya kan ya? Digaji. Nah, orang sedekah kira-kira lebih cenderung suka sedekah warung makan untuk jadi makanan gratisnya atau untuk menggaji orang yang ngurusi warung makan gratis? Kecenderungannya gimana? Mas Ivan cenderungnya kan mana? Menggaji. Ya. Karena tahu arah pembicaraannya. Mas Nova? Menggaji. Mas Rehan? Menggaji. Mas Maman? Menggaji. Main aman ini. Ya, tapi kebanyakan orang di luar sana teman-teman lebih suka memperhatikan menyediakan itemnya makan gratisnya, bahan-bahannya daripada gaji untuk karyawan yang ngurusi atau tim yang ngurusi supaya warung makan gratis ini tetap jalan. Nah, itu mindset yang untuk orang awam nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau Anda sebagai masyarakat atau orang yang sudah ngaji harusnya mindsetnya udah nggak seperti itu. Bahwasanya supaya dakwah ini terus bisa istiqomah berjalan, maka kita support, kita topang, kita dukung kebutuhan para penggerak dakwahnya. Sehingga tetap bisa menghimpun dana untuk jadi warung makan gratis. Nah, ini mindset teman-teman sebelum masuk ke masjid pemudaan dulu kan gitu kan ya, Mas Damar kan ya? Oh enggak, udah. Oh udah ada materinya ya. Mas Gilang. Dulu kalau ada kayak gitu-gitu lebih dukung ini kan? Jadi itemnya kan ya. Mas Zakara juga gitu kan dulu kan ya. Mayoritas kayak gitu teman-teman. Nah, itu karena belum ngaji, nggak apa-apa. Lebih baik daripada nggak sama sekali, daripada membuli, daripada gak dukung sama sekali. Suudon di sini ya. Nah, tapi teman-teman yang sudah ngaji harus naik level. Yang hari ini berazam menjadi orang kaya, buktikan benar-benar besok kalau Anda menjadi orang kaya, hari ini Anda sedekahnya 5.000 per hari semisal, maka besok ketika sudah jadi orang kaya beneran, semisal dapat pemasukan per hari itu 100 juta, 50 juta langsung arahkan untuk dakwah, untuk masjid, untuk pergerakan masjid.
insya Allah yang benar-benar berniat itu Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang menjadi ulama, yang bercita-cita menjadi ahli ilmu dan ilmunya bermanfaat, berkah, perjuangkan itu juga. Karena hari ini ulama yang benar-benar berprinsip itu jumlahnya semakin terkikis memang. Banyak memang masih, alhamdulillah. Tapi kita juga butuh tambahan ulama yang seperti itu, yang memberikan fatwa tanpa ada, yang nggak takut intervensi dari yang lain, yang jujur menyampaikan apa adanya, yang nggak takut kiri, yang nggak bisa dibeli fatwanya dengan harta, yang ulama siap bersusah-susah meskipun hidupnya menderita, gak ngetok lek menderita. Ulama yang meskipun bisa jadi kondisi ekonominya sedang sulit, tapi dia tetap gagah, tetap terlihat gagah, menjaga marwah, menjaga izzah. Nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli dengan harta. Prinsipnya. Nah, kita juga butuh ulama yang seperti itu. Yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kebaikan-kebaikan, menyampaikan apa adanya. Sebagaimana yang benar adalah benar, yang hak adalah yang hak, yang batil adalah yang batil. Kita butuh ulama yang seperti itu. Karena memang hari ini juga kondisinya hari ini memang juga banyak orang yang naudzubillah min dzalik. Ulama su itu juga ada hari ini. Sejak dulu memang ada ulama su. Apa ulama su? Ulama yang menuruti hawa nafsunya. Ulama yang mengejar dunia. Ulama yang buruk. Kalau Anda besok jadi ulama, jadilah ulama yang lurus, yang siap hidup susah. Karena dalam episode dakwah di dalam Al-Quran disebutkan, para rasul itu menghadapi kesulitan itu justru ketika menjadi seorang dai, menjadi seorang pembawa risalah, menjadi penyeru, yang ngajak amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Para rasul itu mendapatkan ujian berat ketika dirinya menjadi seorang rasul, penyampai risalah, bukan ketika mereka menjadi seorang pengusaha. Para nabi itu banyak pengusaha juga. Jadi yang sudah memilih jalur yang memang juga berazam memilih jalur menjadi ulama, menjadi dai, ya harus siap dengan konsekuensi itu. Bisa jadi memang porsi tekanannya itu lebih hebat daripada yang jadi pengusaha. Bisa jadi seperti itu juga. Dan dua-duanya sama-sama penting, teman-teman. Dua-duanya sama-sama penting. Menjadi orang kaya yang banyak bersedekah untuk perjuangan dakwah, untuk tegaknya agama ini penting. Menjadi ulama yang menegakkan aturan Islam ini tanpa takut miskin, tanpa takut hidupnya susah, ekonominya susah, itu juga butuh, penting. Sama-sama keren ketika dijalani dengan ketulusan. Sama-sama baik ketika dijalani dengan penuh harap hanya kepada Allah. Untuk teman-teman yang kita nggak tahu, besok lusa bisa jadi Anda ini yang jadi ulama, menjadi dai. Maka kuatkan benar-benar kuatkan jiwa Anda, karena tekanan untuk menjadi ulama itu luar biasa. Terutama ketika tekanan dan rayuan itu datang ketika dalam kondisi Anda sedang susah ekonomi. Itu luar biasa. Maka kuatkan benar jiwanya, kuatkan benar imannya. Terus untuk Anda yang besok lusa bisa jadi dikarenai Allah menjadi orang yang kaya raya, jangan lupakan perjuangan dakwah, support dakwah. Jangan hanya karena Anda support dakwah dengan harta Anda, terus merasa berhak ngatur-ngatur para ulama, merasa berhak ngatur-ngatur para penggerak dakwah. Jangan GR. Anda mendukung atau enggak mendukung lewat harta Anda,
pergerakan dakwah itu akan tetap jalan. Para ulama itu bakalan tetap terus berjuang. Didukung atau nggak didukung, dia akan terus berjuang menegakkan agama ini. Jadi jangan merasa GR hanya gara-gara sedekah akeh, merasa berhak ngatur-ngatur para ustadz, merasa berhak ngatur-ngatur para dai, merasa berhak ngatur-ngatur para ulama. Ya. Semoga yang lumayan panjang ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang salah itu murni datangnya dari saya. Jika baik dan benar datangnya dari Allah. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.